Engkau selalu peliharaku. Kasih berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Masukkan nas ini kepada kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa, tapi sesungguhnya yang dikatakan dalam nas ini adalah orang yang sadar bahwa hidupnya, apapun yang dia miliki bukanlah miliknya, tapi milik Allah. Sekaya apapun dia, punya jabatan apapun dia katakan, aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, aku miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang menyadari akan keberadaan hidupnya, bahwa sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa tanpa kasih karunia daripada Allah, itu yang disebut miskin di hadapan Allah. Mungkin dia miskin secara dunia, tapi dia kaya secara iman. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihibur. Ya, kita memang kehilangan, kita memang berduka, tapi kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang menghibur kita, itu yang menguatkan kita. Dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kasih Allah pada dunia ini, ya, dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa dan kesalahan kita. Duka kita karena dosa, upah dosa ialah maut, diganti dengan sukacita karena Yesus telah menjamin kehidupan kita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tutur katanya, ucapannya, ya, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Ya. Dimanapun ia ada, dimanapun ia hadir, akan bisa diterima oleh semua orang dari semua kalangan, karena ia mampu menyesuaikan dirinya dimanapun ia berada. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya apa? Alkitab itu menjawab rasa lapar dan haus kita tentang firman Tuhan. Harus kita baca, harus kita renungkan, harus kita lakukan. Alkitab menjawab setiap keadaan dalam hidup kita, kebutuhan kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati dia akan ada dalam setiap situasi dan dia akan bisa menyesuaikan dalam setiap situasi. Dia akan menolong siapapun juga tanpa melihat siapa dia. Dia akan berbuat sesuatu, ya, dengan hatinya. Ya. Dan biasanya orang demikian akan diterima oleh semua orang dengan baik. Ya. Kemudian juga dikatakan di sana, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya, orang yang tidak pernah berpikir jahat, orang yang tidak pernah berpikir untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi tulus hatinya, betul-betul bersih. Ya. Dan bilang Allah ini bukan berarti langsung kita blok Tuhan telah hadir, tapi dengan hati kita, kehadiran Allah sungguh-sungguh yang kita rasakan dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun kita hadir, kita berdampak baik untuk orang lain. Kehadiran kita membawa kedamaian. Kehadiran kita membawa rasa aman. Kehadiran kita membawa rasa tenang. Selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ada seorang yang menerima sanksi hukuman penjara. Dia katakan, ini cobaan dari Tuhan. Kalau kita melakukan perbuatan jahat, apakah itu cobaan dari Tuhan, Bapak Ibu? Misalnya kita korupsi, misalnya kita merampok, ya, apakah itu cobaan dari Tuhan? Tidak. Bukan, itu jerat iblis. Cobaan dari Tuhan itu misalnya kita tidak korupsi, dituduh korupsi. Ya, kita tidak melakukan kejahatan, dituduh melakukan kejahatan. Ya, kita berbuat baik, tapi sebaliknya ditanggapi
negatif atau jahat. Itu yang cobaan dari Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Ayub. Ayub tidak melakukan kesalahan, tapi Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Ya. Tetapi kalau misalnya perbuatan itu adalah kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, apakah itu cobaan dari Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Itu karena kesalahan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita berkatakan berbagai orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, artinya orang yang melakukan kebenaran, tapi ia menderita karena kebenaran itu, itulah orang yang berbahagia. Karena Tuhan katakan upahmu besar di surga. Dan terakhir dalam kita, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus rela memikul salib bersama dengan aku, kata Tuhan. Artinya, ya, kita orang percaya sudah diingatkan oleh Tuhan, ketika kamu percaya kepadaku, kamu pasti akan menghadapi tantangan iman yang luar biasa. Mungkin kamu dicela, kamu dianiaya, kamu direndahkan karena aku. Dan pada bagian ayat terakhir itu sebagai penutup dikatakannya, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kesimpulannya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 mengatakan kepada kita, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup berkenan kepada Allah. Orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah meskipun dihadapkan dengan tantangan dan pengujian kehidupan. Orang yang benar-benar percaya bukan hanya dengan perkataan dan perbuatan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Berbahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
Tuhan penuhi kebutuhanku, menurut kekayaannya. Tuhan cukup